ku pun tenang. Oh amko rambe amko aronawa gombe amko rambe amko aronawa gombe ditampi Pak sedaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Yang saya hormati Ketua Perguna Jawa Barat, Kang Epul. Kalau di sini Bapak ya, kalau di guru itu Bapak. Kemudian Kiai Haji Wawan Gunawan yang sudah menemani kita. Ada Romo, jangan Romo, ada Pendeta Johan. Juga Pendeta Johan yang saya hormati. Kemudian juga ada Kang Wiwit dari Penghayat, ada Teteh Sri Rahma dari tadi. Ada Kang siapa? Kang Rahman. Ada Ketua Tony, ada Gus Deni. Kemudian dari LPB Kota Bandung Kang Arif, Kang Haji Arif. Kemudian juga ada Kang Haji Nasrul, ada juga sahabat Trio dan kawan lama saya, ada Kang Dudi. Berdiskusi dengan Ketua PW dan mantan Ketua PW beberapa waktu yang lalu. Kita tidak sedang baik-baik saja dalam menghadapi kondisi berbangsa dan bernegara. Jadi beberapa kebijakan pemerintah juga dilakukan secara reaktif. Beberapa isu berkembang juga seperti bola salju. Kemudian beberapa minggu ke belakang saya berdiskusi dengan Kang Wawan terkait dengan kegelisahan hari ini. Banyak hal sekali yang terkadang menurut masyarakat populis, ternyata pada faktanya regulasinya tidak mendukung, bahkan menghambat kondisi-kondisi yang lain. Kita tidak sedang tidak tunduk pada aturan pemerintah, tidak kita mendukung, tapi tentu ada beberapa hal yang tentu harus kita diskusikan terlebih dahulu agar beberapa situasi ini menjadi
tepat sasaran, bisa dirasakan oleh semua orang. Di sisi lain juga isu-isu toleransi yang tentu harus kita respon dan tentu harus kita sikapi bersama-sama. Donton biar saya fotonya agak keren kan begitu. Nah, berangkat dari situ kami berdiskusi dengan Kang Haji Wawan, maka beliau juga punya misi yang sama. Beberapa hal tentu kita izin Pendeta Johan, ini foto di sini hanya untuk SPJ, bukan SPJ, laporan saja. Biar di fotonya ada agak kena ini. Tesri ya. Itu bukan kita aman sebetulnya. Itu. Nah, berangkat dari situ kegelisahan Kang Wawan juga sama dengan kegelisahan kita, apalagi jamaah Kang Wawan ini luar biasa. Maka ini harus kita refleksikan dalam curah gagasan. Banyak hal yang luar biasa di benak kita semua dalam berbangsa dan bernegara ini, maka harus kita diskusikan agar isu-isu yang kita respon ini berdampak terhadap masyarakat, berdampak terhadap berkehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Jawa Barat. Nah, maka lahirlah gagasan Majelis Reboan. Majelis Reboan ini akan kita gelar setiap bulan itu 2 kali, di minggu pertama dan minggu terakhir setiap bulan, dengan isu-isu yang tematik, dengan pemantik-pemantik yang tentu sesuai dengan tema yang sedang hangat. Kan tetapi pemantik tunggalnya tetap Kiai Haji Wawan Gunawan. Itu. Nah, diskusi pada malam hari ini itu Pak Wawan itu saya terlambat WA beliau ini, padahal sudah diperintahkan seminggu yang lalu ya. Jadi Mei ini Pak Dokter bulan pendidikan versinya Pak Wawan, karena sama-sama lahir di bulan Mei dengan Kalmak, kira-kira begitu ya, dengan tema bulan pendidikan dan pendidikan bulan-bulanan ini. Jadi kita akan berdiskusi banyak terkait dengan tema-tema pendidikan pada amanah, termasuk beberapa kebijakan yang Pak Dokter mungkin merasakan sendiri. Ada beberapa kebijakan dan sudah bersuara kemarin mengkritisi situasi hari ini. Kita akan berdiskusi dengan hal ini. Baik, untuk mengawali, mari kita berdoa sejenak agar lebih khidmah dan lebih kebersamaan kita lebih kuat untuk menjaga keberagaman di Jawa Barat. Doa kebangsaan akan dipimpin oleh sahabat Ahmad Patoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai acara Majelis Reboan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berdiskusi, kita akan meminta dulu pantikan dari 2 pemantik di depan sebelum kita akan berdiskusi bersama-sama. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Jawa Barat dalam dunia pendidikan hari ini? Baik, yang pertama kami minta pemantik dari Ketua Pergunu Jawa Barat, pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Saifullah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ba'd. Yang saya hormati Mang Gamrong, Kang Wawan, Kang Patoni, dan Kang Nasrul, sahabat-sahabat
yang lain yang hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu seperti apa yang dilakukan oleh Mas Jamrong, karena memang saya belum kenal. Yang kedua, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebenarnya Jawa Barat ini ketika terpilihnya KDM sebagai gubernur mempunyai harapan yang sangat luar biasa di bidang pendidikan. Kenapa mempunyai harapan yang luar biasa? Saya ibaratkan seperti Kang Patone ini. Kang Pato ini kenal dengan seorang perempuan melalui media sosial. Perempuan itu terlihat oleh Kang Patone sangat cantik, luar biasa. Aduhai, tidak ada bandingnya. Kang Patone lupa, karena sudah terbuai dengan kecintaannya, bahwa foto yang sudah di-share di media sosial itu sudah hasil editing. Yang tadinya badannya gak jelas, diperjelas, dilangsing dan sebagainya lah. Seperti itulah, ya, seperti itu. Tapi saking sudah terbuainya dengan kecantikannya itu, dan Pak Patone itu kebetulan belum pernah ketemu, maka Kang Patone apapun yang menceritakan kebenaran terkait foto yang nyampainya itu, Kang Patone tetap taklid dia bahwa itu adalah orang cantik. Inilah yang terjadi di kita. Jadi kita ini setelah terjerumus dengan opini-opini yang muncul di media sosial. Nah, ini tentu sesuatu yang menjadi dilema bagi kita. Yang lebih parah, ini muncul mohon maaf ya, muncul dari seorang figur yang kita harapkan ini menjadi sosok yang bisa membawa Jawa Barat ke arah lebih maju. Tapi yang terjadi bukannya menambah lebih maju, tetapi menambah kegaduhan. Kenapa saya katakan kegaduhan? Salah satu contoh, ada larangan studi tour. Setelah itu ada kepala SMA di Depok melakukan studi tour dan dia dipecat. Tetapi pada faktanya tidak terjadi pemecatan. Ya. Kedua, tidak boleh ada menahan ijazah. Semuanya ribut-ribut memberikan ijazah tersebut. Tapi tidak ada keterpihakan kepada sekolah swasta. Kalau negeri itu kan semuanya dibayar oleh APBN, APBD. Jadi kalau nahan ijazah, menurut saya kan tidak boleh. Karena gaji guru, sarprasnya semua sudah ditanggung oleh APBD, APBN negara. Tetapi ketika swasta hadir, padahal swasta ini sebagai mitra, dia membantu kewajiban pemerintah, bahwa pemerintah itu sebetulnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, tugasnya itu mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bayangkan oleh kita, kalau sekolah swasta tidak hadir, tidak ada, kira-kira terkambung nggak? Itu tidak akan terkambung. Tetapi ketika itu hadir, maju, bukannya disupport, tetapi didiskriminasi, disisihkan. Bagaimana kita membicarakan itu terjadi pengabaian? Ya lihat dari alokasi anggaran. Kalau SMA negeri, SMK negeri, dan SLB, itu sekolahnya gratis. Ya, dia dapat BOS dan dia dapat BOPD. Nah, BOPD ini itu rata-rata 160 sampai 140 ribu per bulan per siswa. Kalau SLB negeri itu 510. Jadilah rata-rata kalau SMA SMK negeri satu tahunnya itu dapat dari APBD itu sekitar 1,9 juta. Sementara sekolah swasta, SMA negeri swasta, dia hanya mendapat bantuan BPU per tahun itu hanya 500, sekarang turun 560 sekian. Ini kan ketimpangan. Sementara ijazah tidak boleh tahan, tetapi support anggaran dari pemerintah dibatasi lebih kecil daripada sekolah. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi masalah bagi kita. Nah, seharusnya gubernur ketika melarang ijazah tidak boleh ditahan, maka seharusnya gubernur membuat sebuah regulasi bagaimana utang yang dimana itu adalah hak lembaga swasta, ya, itu bagaimana cara membayar itu, dari mana bayarnya. Nah, ini kan sampai sekarang tidak jelas. Beda dengan DKI. Ya, kalau DKI itu kan ada yang ditahan, maka Pemprov yang membayar ke sekolahnya. Jadi ada yang dirugikan. Orang tuanya senang, ya sekolahnya bahagia. Kalau kita orang tua senang, sekolahnya, nah, itu kan yang terjadi. Ya,
yang terjadi. Ini kan salah satu kegaduhan itu tadi. Yang kedua, yang ketiga, mohon maaf, sekarang ini cenderung, mohon maaf ya, kalau saya salah, Kang Awan bisa diperbaiki ya. Kalau di sebuah kerajaan itu tidak butuh regulasi, Pak. Kata rajanya A, ya dia langsung A. Kata rajanya B, ya B. Tetapi ketika kita berbicara negara hukum, kita tidak bisa melakukan sesuatu sebelum ada dasar hukumnya. Betul kan? Tapi faktanya di Jawa Barat, ya kan, di Jawa Barat, siswa itu dimasukkan ke barat, dasar hukumnya belum ada, tapi sudah dilakukan. Anggarannya besar, hampir 6 miliar untuk 900 siswa. Nah pertanyaannya, bagaimana ngambil anggaran 6 miliar itu dari APBD, pagu anggarannya belum ada, dasar hukumnya belum ada. Ini kan menjadi masalah. Anggota dewan sekarang udah rame membicarakan itu ya, tapi ya tidak ada respon yang positif. Padahal ketika kita ingin berbicara pendidikan karakter, ya harus dibedakan. Orang yang sudah, mohon maaf ya, usia 17, 16 itu kan sudah bukan lagi pembiasaan karakter anak inilah. Ya. It's okay lah untuk mendisiplinkan anak, misalkan kita di barak di militer. Oke, untuk disiplin. Tetapi kita harus ingat, TNI itu tingkat disiplinnya tinggi, tapi tingkat kekerasan lebih tinggi. Betul kan? Nah pertanyaan kita, siswa ini dimasukkan ke barat itu, kita fokus kepada disiplin, tetapi kita ingin melanggengkan kekerasan. Ini menjadi PR kritikan kita. Dan ketika kita coba gali, belum ada komunikasi dengan anggota dewan, belum ada kajian publiknya, ya. Apalagi kajian secara hukumnya, apakah itu ada melanggar hak asasi manusianya, melanggar dengan undang-undang perlindungan anaknya, itu belum ada kajian, tapi sudah dilakukan. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita bahas Bapak Ibu semuanya, Jawa Barat ini. Kalau kita abai, ini akan jadi seperti apa? Saya memang pernah ada yang kontak ke saya bilang, Kang, jangan terlalu keras terkait dengan KDM. Kenapa? KDM ini bagikan ombak besar. Ya memang kan seorang sudah mencintai KDM kan luar biasa. Dan kita tidak tahu cintanya seperti apa. Siapapun yang bicarakan KDM terkait dengan negatif, pasti dia dibully. Mau profesor kayak, mau siapa kayak, pasti akan dibully. Karena orang sudah saking cintanya kepada KDM. Tapi saya bilang, kalau ombak ini tidak dipecah, yang saya khawatirkan ombak ini bisa merusak ekosistem yang di darat. Maka saya bilang, ya udah lebih baik saya menjadi salah satu karangnya untuk memecah ombak. Dan ternyata ketika ada satu karang, muncul karang-karang yang lainnya. Sekarang anggota dewan sudah banyak yang bicara, pondok pesantren sudah banyak yang bicara. Ini kan sesuatu yang perlu kita sikap. Nah, yang keempat, berbicara dengan pendidikan, mohon maaf. Ini ketika, ini perlu diluruskan ya. Dan itu susah juga meluruskan. Ketika hibah pondok pesantren itu, orang kan masih mengasumsikan ditunda. Saya bilang itu bukan ditunda. Jadi hibah pondok pesantren untuk bantuan pondok pesantren itu yang sudah disetujui di penjabaran anggaran penjabaran APBD 2025 oleh Pak Bey dengan Dewan, itu ketika Deddy Mulyadi dilantik, nah Deddy Mulyadi melakukan sebuah perubahan, di mana menjadi perubahan ketiga kalau nggak salah dari penjabaran APBD 2025. Nah perubahannya itu tanpa ada komunikasi dengan Dewan. Nah, di sana, di perubahan itu, bantuan hibah buat pondok pesantren yang sekitar 158 M sekian itu semuanya hilang, hanya ada LPTK 9 miliar dan satu yayasan Matul Anwar yang ada di Bogor 250. Ketika itu dipertanyakan, Sekda menjawab, ini adalah efisiensi, di mana hasil efisiensinya untuk meningkatkan infrastruktur, untuk membangun jalan, dan sebagainya. Saya memahami ketika itu jawabannya dari kepala daerah, dari pejabat publik. Kenapa? Karena kalau berbicara dengan investasi di bidang pendidikan, kalau kepala daerah itu menggelontorkan uang 158 miliar untuk bidang pendidikan, itu tidak populis. Kenapa? Itu bisa terlihat hasilnya 10 atau 15 tahun ke depan. Tetapi kalau membangun jalan, sehari bisa kelihatan. Jadi KDM ini dengan 150 miliar dia bisa membuktikan ketika saya menjadi
gubernur jalannya bagus semua. Tetapi dia lupa terkait dengan pembangunan mental SDM. Kalau mental SDM kita tidak dibangun, tidak akan lama kan. Ketika penolakan sudah mulai ramai, muncullah di media KDM itu. Ya jawabannya itu KDM berbeda dengan jawaban Sekda. Jadi KDM mengatakan itu bukannya dihapus tapi ditunda karena ada lembaga pendidikan, pondok pesantren A, B, C. Bahasa saya itu framing negatif, Pak. Karena yang dibahas adalah dana hibah yang sudah dilakukan 2024-2022. Kalau saya minta, kalaupun ada yang sudah diberikan itu, 2 alat bukti yang cukup misalkan, ya udah proses aja secara hukum. Nah, yang kita bahas adalah lembaga pendidikan yang sudah ditetapkan zaman Pak B itu dengan Dewan, itu dihapus. Nah, kalau misalkan karena ada penyimpangan dan sebagainya, menurut saya bukannya dihapus, anggarannya tetap ada, tetapi lembaga pendidikan yang sudah ditetapkan sekitar 370 itu yang dicoret, itu diperpak ulang, verifikasi ulang. Administrasinya dan faktualnya. Artinya bisa diganti atau angkanya bisa diperkecil. Kalau ya berbicara. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu di dunia pendidikan di Jawa Barat. Saya minta pada KDM sebenarnya kalau ingin fokus di terutama anak remaja, saya harap KDM kembalikan guru kepada marwah. Saya mungkin Kang Wawan, Mas Cambrong, Kang Pantoni masih mengalami dulu waktu sekolah kan. Jadi kalau kita ketemu sama guru di jalan, kita berbuat salah, kita pasti takut. Ya kan? Apalagi di kelas. Kalau kita dimarahin sama guru, kita bicara ke orang tua, kita tambah dimarahin sama orang tua. Saking marwah gurunya luar biasa. Tetapi sekarang, jangankan di luar, di kelas saja, anak dimarahin sama gurunya, yang datang orang tuanya, bawa polisi, Pak. Tidak sedikit orang guru ingin mendisiplinkan anaknya, akhirnya masuk ke jujibui. Maka sekarang pendidik-pendidik itu galau. Melihat anak didik lagi tawuran, anak didik lagi berkelahi, dia akhirnya abai karena takut. Ada yang terjadi kan guru ketika misalkan anak dia lagi berkelahi, gurunya jadi korban. Ya, nah, seperti maka saya minta kalau betul KDM ingin memperbaiki pendidikan, maka marwah guru kembalikan. Caranya apa? Perbaiki regulasi yang sudah ada. Kalau yang belum ada dibuat regulasinya. KDM coba buat terobosan baru, dia kerjasama dengan kejaksaan, dia kerjasama dengan kepolisian. Langsung di sana ada kerjasamanya itu, setiap ada laporan terkait guru, maka tidak boleh langsung ditindak oleh APK. Tetapi itu harus diproses dulu oleh Dewan Etik. Karena guru sebagai profesi, sama halnya seperti dokter. Sama halnya seperti pengacara. Jadi kalau ada sesuatu itu tidak langsung ke tindak pidana, tapi sidang kode etik dulu. Nah, hasil sidang kode etiknya, kalau ada di sana keputusan ranah pidana, itu diserahkan ke pidana. Kalau tidak ada, berarti hanya sanksi etik. Nah, faktanya di lapangan tidak ada sekarang guru yang tidak etik. Langsung semuanya ke pidana. Nah, ini sebenarnya yang harus oleh KDM sebagai pimpinan kepala daerah, pertegas lagi, kembalikan marwah guru. Seperti itu. Jadi guru itu sekarang kan ya, mohon maaf ya, sebagai macan ompong yang taringnya sudah ada, matanya sudah ada, suaranya sudah hilang. Guru seperti itu ya. Sementara itu mungkin dari saya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan di hari pendidikan udah lewat ya, tanggal 2 Mei dan tanggal 5 itu pendidikan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa kontribusi nyata, jangan tertipu dengan dunia maya, kita kembali kepada dunia nyata. Wallahu muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik ya, menarik. Sebelum kita ke Kang Wawan, saya minta pandangan terlebih dahulu, baik dari Bu Sri atau dari Pendeta Johan, terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Kang Wawan. Pak Dokter Apple, kami persilakan. Siapa yang akan merespon? Oh, Ibu Sri. Oh, nyimak dulu.
Pendeta Johan, Pendeta Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu, terima kasih kita sudah cukup jauh mendengar dari pematik dan menggelitik kita supaya memunculkan sikap kritis. Kita butuh pribadi-pribadi, figur-figur yang tetap kritis, tetap siaga, tetap waspada. Karena apa? Hebatnya pemimpin itu tetap harus dijaga, jangan dibiarin gitu. Terima kasih banyak. Dan ini adalah bagian daripada proses belajar atau dunia pendidikan itu. Kalau kita tidak mau dikritik, berarti kita tidak mau belajar gitu. Terima kasih banyak, itu yang bisa saya sampaikan. Karena kalau saya tambahin, nanti saya jadi pematik. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pendeta Johan harus jadi pemantik ini. Oke, ada ini salah satu ini juga pengajar juga pengasuh pondok pesantren Gus Haji Deni. Nanti ya, Kang Nasrul. Oke, beresin dulu. Baik, kita minta pantikan selanjutnya dari Kang Haji Wawan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Haji Jamrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahun 2023 itu kami sama-sama pergi ke haji, tapi Pak Jamrong 2024 pergi ke haji lagi, jadi beliau hajinya 2. Jadi gelarnya haji-haji. Jadi kalau lihat dia nggak bener, kita bisa bilang haji-haji, itu bener. Pak Jamrong yang selalu bilang saya Kiai Haji. Jadi kalau disingkat KH, awalnya saya keberatan, Kiai Haji, wah Kiai ngaji gitu bisa, pesantren can pernah. Tapi untung, karena setiap yang bergelar KH itu belum tentu tokoh agama. Contohnya di Ranca Ekek ada KH Tek, itu bukan tokoh agama, itu pabrik kain kan. Iya, jadi tidak semua yang gelarnya KH tokoh agama, jadi saya rada tenang gitu. Ada lagi KH Max, itu bukan Kiai Haji Max, tapi Karl Hendrik Max gitu. Jadi akhirnya saya tidak keberatan. Apa? Ya. Dan apalagi saya itu tidak mungkin jadi agamawan. Saya tidak mungkin jadi rohaniawan sampai kapanpun. Karena kalau saya jadi rohaniawan, saya jadi agamawan, itu ibu saya marah karena nama saya Wawan Gunawan. Tidak bisa dirubah jadi Wawan Rohaniawan. Apalagi Wawan Gunawan. Nah, saya ingin cerita proses forum ini terjadi ya. Jadi beberapa minggu lalu sebelum saya pergi ke Iran, saya datang ke sini dan di bawah itu sama Haji Jamrong itu gular-goler. Nah, jadi ini akan sangat menarik kalau ini masuk sejarah, tatkala kami gogoleran gitu. Brong, orang teh kita tuh udah lama, asbabul wurudnya begitu Kang. Brong, kita udah lama nggak diskusi ya, nggak ngobrol. Sedangkan harta kekayaan kita tuh cuma ngobrol Kang. Video tuh boga, handphone tuh boga, coba. Gaji tetap tuh boga. Ya satu-satunya imajinasi kita itu ngobrol. Biar Pak Jamrong tidak stres, tidak depresi, harus punya teman ngobrol, saya bilang. Nah, Pak Jamrong kan punya kekuasaan di sini di Ansor, punya fasilitas, punya YouTube alat-alatnya, terus punya rumah toleransi. Nggak usah Brong, api-api ente stres, cek saya gitu. Api-api ente stres, api-api ente depresi, ajak teman ngobrol. Dan si Tony kayak stres bro. Iya kan? Iya, sok tanya dalam jujur mas stres. Nah, akhirnya ya udah Brong, kita bikin forum reboan, tiap rebo kita ngobrol apa saja, tematik. Yang penting istiqomah teh terus berjalan. Jadi kami memahami ihdinas siratal mustaqim teh, ya Allah tetapkan kami di jalan yang istiqomah gitu. Ya bawelah pakai tahunnya jangan tahun Hijriah, jangan tahun Syamsiah, pakai tahun Saka. Jadi ari Saka mah Saka hayang, Saka henteu gitu. Saka daek, pokoknya penting tiap rebo. Kenapa rebo? Karena rebo itu di tengah-tengah minggu. Biasanya kan I don't like Monday, saya tidak suka Senin. Nyari rebo mah resep merenya gitu ta. Jadi tiap rebo Brong meh rada gaya majelis reboan gitu.
Hayu atuh, hayu gitu. Wani teu, wani. Ada peristiwa berbahaya dari ini kita mah sering mengalaminya Bro gitu. Pernah dulu saya sama Jamrong demo, wah teriak-teriak. Nah, nu ngadenge efek itu salah gedung gitu. Nggak demo saya bupati, gedung bupati belah ditu. Aduh, anak saya jarawokan gitu teh. Nah, akhirnya dengan Pak Jamrong, Brong kita bikin forum rebuan, forum diskusi, semua orang boleh bicara apa saja. Yang penting ada fokus tema ya. Dan setiap orang punya kedaulatan. Jadi jangan khawatir Pak Dr. Epul punya kedaulatan untuk berpikir, untuk berpendapat. Pendeta Johan, siapapun. Dan forum ini tidak mengikat. Tidak harus ada keputusan bulat, tidak harus keputusan final. Ya kita sharing aja, ngobrol-ngobrol ala kadarnya gitu. Nah akhirnya ayolah bismillah kita bikin forum rebuan. Tiap rebo dengan tagline majalah Tempo aya Tempo eueuh gitu. Tapi mudah-mudahan istiqomah kita tiap Rabu kita kumpul, kita ngobrol-ngobrol. Jemaahnya ada enggak? Ya yang ada aja, yang mau aja gitu Bro ya kita ngobrol. Arba opatan. Nah, jadi akhirnya udah bikinlah acara ini dan kemudian yang kedua urusannya berpikir temanya apa. Nah, bulan Mei itu bulan pendidikan, Pak Haji, saya Pak Haji Jamrong. Kenapa? Karena Ki Hajar Dewantara lahir 2 Mei ya. Kemudian David Beckham juga Mei ternyata lahirnya. Kemudian Ibnu Khaldun bulan Mei. Kemudian kita juga punya tokoh di Sunda itu namanya Mama Mei Kartawinata. Itu tokoh Sunda yang tahun 1927 pernah dapat wangsit di Subang. Wangsitnya bagus Kang. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, jeung keadilan. Gening persis Pancasila. Nah Mama Mei diikuti ajarannya. Pengikut ajaran Mama Mei itu sekarang dikenal sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang ada salah satu anggotanya, Kang Wiwit ya, nanti ke depan ya kita guar. Jadi saya kira Pak Jamrong ya setuju di forum rebuan ini kita spektrumnya luas dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah Pak Epul sudah mengawali obrolan kita tentang kekinian, tentang problematika yang dihadapi di masa sekarang. Mungkin nanti akan undang Kang Wiwit untuk, karena ada satu buku itu judulnya Pamendak Mama Mei Kartawinata. Nah namanya juga Mei, jadi lahirnya bulan Mei. 1 Mei ya Kang Wiwit ya kalau nggak salah ya. Nah iya, dan kebetulan saya juga lahir 9 Mei, jadi tema ini ya saya sangat dukung Pak Jamrong gitu. Ya, Mama Mei. Terus saya juga undang akhirnya Kang Arif, karena Kang Arif ini nanti ikut bicara juga ya, sangat concern di pendidikan lingkungan hidup. Nah, jadi saya ingin awali, mohon izin Pak Epul, dari tokoh-tokoh yang tadi kita sebut itu. Dan karena tadi kata Gus Dani, begini-begini juga saya dosen. Saya dosen tapi begini-begini aja. Ditambah sama Kang Tony, dosen kok begini. Jadi saya ini, teman-teman percaya atau tidak, saya ini pengajar filsafat ya. Jadi dalam dunia filsafat itu kalau kita telusuri ke masa silam, masa ancient filosofi, filsafat kuno, kita lacak di beberapa dokumen. Nah, di beberapa dokumen itu ternyata ada dituliskan tujuan pendidikan oleh para filsuf Yunani. Terima kasih. Nuhun Kang. Nah kalau masalah hari ini ada kopi, saya tidak tahu. Kenapa tiba-tiba kopi ini ada. Nah, dalam filsafat Yunani di abad kuno itu, orang-orang sudah mengumpulkan dokumen apa tujuan pendidikan. Atau itu juga jadi definisi pendidikan. Ternyata, dan saya temukan itu salah satunya di buku almarhum Profesor Ahmad Tafsir. Jadi pendidikan adalah upaya membantu memanusiakan manusia. Itu definisi yang simpel dan bagus. Dulu ada dosen UIN namanya Profesor Dr. Harun Nasution, pasti semua kenal. Pak Harun itu kalau nguji skripsi, jawaban yang paling pendek itu jawaban yang paling beliau suka. Karena jawaban yang paling panjang itu biasanya intinya 1%, 99%-nya ngarang biasanya gitu.
Nah, jadi Pak Harun itu kan pertanyaan saya itu sederhana. Apa? Kenapa? Siapa? Mengapa? Kenapa kok jawabannya jadi panjang gitu. Jadi semakin pendek semakin bagus. Nah, filsuf itu mendefinisikan pendidikan itu sederhana sekali. Upaya membantu memanusiakan manusia. Jadi berbagai program pendidikan ini adalah upaya. Yang namanya upaya butuh effort, yang namanya upaya butuh usaha. Nah, tapi kata kunci yang kedua adalah membantu. Membantu memanusiakan manusia. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu punya potensi. Jadi kalau Allah berfirman apa kan? Inni zailun fil ardi khalifah, menciptakan manusia sebagai khalifah, piraku teu mere bekal gitu. Pak Jamrong wae disuruh ketua Ansor, "Brong, ini kan itu pasti dibekalan" gitu. Piraku jelema diciptakeun jadi khalifah, moal dibekalan itu jadi gitu. Dibekalan ke Allah teh akal pikiran, perasaan gitu. Piraku teu sarebu-rebu acan, dibekalan ge apa yang orang lain tidak dibekalan, manusia mah dibekalan akal pikiran. Makanya nyata gitu, begitu manusia diciptakan kun fayakun, begitu lahir ayam meureun gitu. Nah, dibekalan akal yang semua makhluk tidak dibekali. Karena kan amanat ini pernah diberikan kepada gunung, ya kajinya pernah diberikan kepada makhluk-makhluk lain dan semua makhluk menolak karena mengurus dunia ini berat dan hanya manusia yang berani. Oke, saya urus gitu. Nah, dibekalilah kita ini akal. Dengan akal inilah manusia menjadi spesies yang terkuat sampai sekarang. Dinosaurus, badannya besar. Ada dinosaurus yang kalau meludah jadi api, gagah lah. Tapi sekarang dinosaurus nggak ada. Karena tidak sanggup menghadapi proses rusaknya alam semesta. Kena gempa, kabeh labu. Tapi manusia dengan akalnya, gempa pindah jadi di rumah pohon. Pohonnya oyag-oyagan karena musim kemarau, pindah masuk ke gua. Guanya kebanjiran, keluar pindah ke gunung. Dengan akalnya, manusia bisa menghadapi berbagai tantangan zaman, berbagai tantangan keadaan. Nah, jadi manusia itu punya potensi. Hanya kadang-kadang kita ini kan pelupa ya. Komo orang Sunda makan, orang Sunda sok rada aneh, nyebut gitar hitar, nyebut bensin, nyebut hutang poho gitu. Nah, jadi kita ini sebagai manusia yang sering pohoan gitu tah. Poho kita teh manusia bahwa kita tuh punya potensi akal. Diingatkan ku guru semacam Pak Epul. Pak Epul ini pergunu, Persatuan Guru NU. Nu itu yang sering juga disebut dalam Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanu, nu nate NU gitu tah. Jika pergunu, nu nate NU. Nah, jadi tugas guru itu mengingatkan bahwa manusia itu punya potensi akliyah yang luar biasa, yang makhluk lain tidak memiliki. Makanya saya bukan agamawan ya, tapi saya sering baca sedikit-sedikit lah. Kata Ibnu Manzur itu, insan kamil itu bukan sempurna secara fisik. Karena kalau kita sempurna secara fisik, mata kita juga nggak sempurna. Mata kita dengan mata elang, bagus mata elang. Orang mah 2 kilo, 3 kilo teka tempo. Elang mah dari atas 3 kilo ada anak ayam kelihatan. Nah, kita akan awas lamun ningali duit gitu tah. Lihat senyum terindah, senyum Soekarno dan Bung Hatta gitu tah. Karek cekas, awas. Kuping kita dengan kuping kelelawar bagus kelelawar. Kelelawar mah bisa mendengar suara ultrasonik. Terus kita kuat Pak Johan tuh badannya kekar bagus, tapi panco yang badak mah eleh, Pak. Dan secara fisik mah kita mah lemah gitunya. Di udag anjing geus sieun gitu tah. Ini maaf ya saya campur-campur dengan bahasa Sunda. Saya mah teu bisa jika Pak Epul ngomong rapi, tersusun gitu. Maklum sama anak jalanan gitu. Walaupun tidak pernah menikah dengan jalanan dan punya anak jalanan. Nah, jadi secara fisik cek Ibnu Manzur kita mah lemah gitu. Justru kita ini menjadi istimewa karena kita punya perangkat-perangkat ruhaniyah. Makanya dalam bahasa Arab itu kan ada basar itu manusia tapi perspektifnya fisik. Nabi pernah bilang, Nabi ya tadi Yasin juga ada, ana basaru mislukum, saya manusia biasa seperti Anda. Manusia biasa itu cek fisik,
Kita punya rambut, Nabi punya rambut. Kita tidur, Nabi tidur. Kita punya hidung, Nabi punya hidung. Secara fisik. Makanya kalau ada yang bilang, oh dan Nabi mah manusia biasa. Iya manusia biasa secara fisik sama dengan kita. Walaupun tetap kita eleh ganteng ku Nabi mah gitu. Nah, tapi nah yang kedua kan manusia itu disebut insan ya kan. Nah baru dari sisi insan itu ruhania. Surat At-Tin gitu kan. Laqad khalaqnal insan. Gimana? Itu mah surat Al-Alaq. Gimana Bu Sri? Surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuh. Jadi insan, kemuliaan manusia itu pada saat disebut insan. Nah, insan itu katanya manusia dari sisi ruhania. Bukan kuping. Kalau kuping ini atau alias jejewer, ini basar. Tapi pendengarannya adalah insan. Mata, ini mata kita, ini basar, fisik. Tapi penglihatan kita adalah insan. Makanya Bimbo bikin lagu, ada orang bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Tapi ini ingat ya, lagu Bimbo ini harus dikonsumsi secara utuh. Jangan lagu Bimbo dipotong-potong. Karena dulu murid-murid Pak Jamrong nggak pada puasa. Kenapa kamu tidak puasa? Pedah di lagu Bimbo cenah. Buat apa berlapar-lapar puasa? Nggak susah gitu. Padahal ayat terusana kan. Nah, jadi insan itu secara ruhaniah. Makanya yang manusia dipandang mulia itu kalau disebutnya insan kamil. Bukan basar kamil. Juga bukan Ridwan Kamil. Insan kamil. Nah, terakhir manusia juga disebut dengan istilah Bani Adam. Bani itu keturunan, Adam itu ketiadaan. Jadi apapun capaian kita, ya kita ini berawal dari ketiadaan. Kita hadir di semesta nanti juga akan kembali tidak ada. Ya jejak-jejak kita itu ada kalau kita bekerja dengan serius di semesta itu. Nah jadi kata para filsuf Yunani itu, manusia itu punya potensi basyariah, punya potensi insaniah, juga punya potensi spiritual sebagai Bani Adam. Walaupun di filsafat Yunani itu tidak mengutip itu ya, yaitu tambahan saya aja sebisa-bisanya gitu. Nah, jadi pendidikan itu upaya membantu memanusiakan manusia. Makanya dalam praktek pendidikan modern, itu pendidikan itu bukan mencetak, tapi menumbuhkan apa yang sudah dimiliki oleh manusia. Yang punya potensinya olahraga, punya potensinya matematik, punya potensinya seni, maka kemudian Howard Gardner punya teori multiple intelligence. Jadi kecerdasan manusia itu ya banyak, tidak hanya kecerdasan matematik aja. Nah orang Yunani itu mendefinisikan pendidikan begitu Pak Jamrong. Nah kemudian orang Yunani itu melanjutkan tujuan manusia berpendidikan itu 3. Yang pertama agar dia memaksimalkan potensi rasionalitasnya. Jadi hidup ini harus rasional, harus ada hitung-hitungan. Nah, makanya belajar filsafat itu, filsafat adalah ilmu untuk bagaimana caranya berpikir dengan baik dan benar. Setiap orang bisa berpikir karena setiap orang kan punya pikiran. Kayak mikiran hutang, mikiran kabogoh, mikiran naon. Nah hanya biar pikiran kita bagus, berkualitas, maka belajarlah ilmu berpikir, yaitu filsafat itu. Jadi tujuan pendidikan itu yang pertama adalah bagaimana agar manusia bisa rasional. Nah konsekuensi dari rasionalitasnya itu manusia bisa berpikir kritis. Kritis terhadap dirinya, kritis terhadap lingkungannya, terhadap pemimpinnya seperti yang Pak Epul sampaikan. Nah yang kedua kata orang-orang Yunani, tujuan pendidikan adalah agar bisa mengendalikan emosi. Jadi yang pertama memaksimalkan rasionalitas, yang kedua mengendalikan emosi. Jadi ini ada terjadi di dunia modern, ada anak biasanya dapat nilai A, tiba-tiba dapat nilai B. Kita dosennya ditembak. Anak tiap ujian dapat nilai A, berarti anak ini pinter. Tapi begitu dia dapat nilai B, dosennya ditembak. Dia pinter IQ-nya, tapi emosinya nggak pinter. Itu jadi risetnya Daniel Goleman, dan Daniel Goleman menemukan teori selain kecerdasan IQ, ada juga kecerdasan emosional. Nah, sehingga kecerdasan emosional juga penting. Padahal sebenarnya dapat nilai B juga nggak apa-apa, tapi dia nggak siap gitu. Gitu Pak Nasrul. Saya punya keponakan, kata nih,
itu setiap dibagi rapot selalu nangis. Karena selalu dapat ranking 25 dari 26 murid. Akhirnya itu nangis, sedih tuh. Tiap bagi rapot, ayo ranking 25 dari 26 murid. Akhirnya sekolahnya saya pindahkan jauh ke Jawa Timur. Setelah itu, setiap dibagi rapot dia telepon saya dan ketawa-ketawa. Om, sekarang saya bisa ranking 4 dari 5 murid. Nah, jadi yang kedua kecerdasan emosi. Yang ketiga, kata para filsuf, kenapa orang berpendidikan? Agar bisa mencintai lingkungannya. Nah, ini awal mula pendidikan pendidikan sipil. Jadi civic education dimulai dari nomenklatur ini. Jadi orang berpendidikan itu agar mencintai lingkungannya. Misalnya kita tinggal di sini, ya kita akan membuat ruangan ini bersih, ruangan ini nyaman, ruangan ini aman, sehingga kita betah di sini. Kalau kita tinggal di sini tapi kita tidak betah di sini, tidak mencintai lingkungan ini, itu akan stres gitu. Nah, sehingga karena yang tinggal di sininya banyak, bikinlah aturan. Dalam bahasa hukum bikin konstitusi. Nah, artinya pendidikan itu berkaitan mulai dari memaksimalkan rasionalitas, memaksimalkan emosionalitas, dan mencintai lingkungan. Jadi kalau ada orang Indonesia tidak mencintai Indonesia, itu aneh. Berarti tujuan pendidikannya tidak berhasil. Sehingga nasionalisme, hubul waton, itu bagian dari tujuan pendidikan. Nah, itu menurut para filsuf Yunani. Nah, Pak Jamrong baik panjang. Baik, beda orang boga gagasan. Punten ya kan. Nah, kita makanya melaju ke tokoh berikutnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bilang, jika ada satu wilayah dihuni oleh orang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, maka butuh common sense, kesepakatan bersama. Biar apa? Biar tidak duk-dek dalam hidup di satu tempat ini gitu. Nah, di Indonesia kesepakatan bersamanya kan Pancasila. Kemudian Pancasila jadi konstitusi perundang-undangan dan seterusnya. Nah, jadi pada Ibnu Khaldun juga kita temukan Pak Jamrong, pendidikan itu proses itu menumbuhkan kedewasaan diri juga sekaligus kesadaran bahwa kita bagian dari lingkungan. Nah, kalau kita ambil lagi dari tokoh berikutnya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang nama awalnya Raden Maswardi Suryaningrat punya teori tujuan pendidikan itu 3. Mamayu Hayuning Sarira, bagaimana membahagiakan diri sendiri. Tujuan pendidikan itu bahagia. Nah, yang kedua Mamayu Hayuning Bangsa, membahagiakan bangsa, dan Mamayu Hayuning Bawana, membahagiakan semesta dunia. Jadi pendidikan itu proses bagaimana kita menggali diri sendiri, namun kata teman-teman penghayat mengaji diri, ngaji rasa gitu ya. Agar apa? Agar kita bisa menikmati kehidupan sosial dan lingkungan kita. Nah, makanya dari 3 tokoh itu, dari filsafat Yunani, dari Ibnu Khaldun, dari Ki Hajar Dewantara, kita menemukan 2 kata kunci. Jadi pendidikan itu menumbuhkan, mendewasakan diri sendiri, karena kita sudah diberikan potensi oleh Tuhan dan kesadaran lingkungan kita. Makanya saya pengen tahu nih, tanggal 5 Mei kan Hari Pendidikan Islam. Kita juga kedatangan Pak Johan, mungkin Pak Johan boleh ya di depan juga ya. Pak Johan ini pendeta, dulu majelis, jadi majelis itu DPR-nya gereja. Jadi gereja Protestan itu sebagian dari anggota jemaatnya itu jadi majelis, dan majelis ini yang banyak menentukan kebijakan gereja. Ini di gereja Protestan. Pak Johan ini sekarang pendeta ya, tapi Pak Johan pernah jadi ketua pembangunan masjid kan. Atau nih mau jadi ketua pembangunan gereja? Siap. Pak Johan sudah beberapa kali jadi ketua pembangunan masjid. Bahkan pernah Pak Johan bikin kafe di Dago yang bekerjanya itu teman-teman disabilitas. Jadi lamun ada pelanggan rada loba gaya, sama ingin dilayani oleh yang biasa, cek Pak Johan teh balik we gitu. Nah, dan Pak Johan pernah bikin acara Maulid Nabi kan dirinya. Cek saya tanya, wah Kristenin acara Maulid Nabi. Tapi kata Pak Johan, kami ingin mengapresiasi sosok agung yang dihormati oleh umat Islam. Kira-kira kalau Pak Johan sudah bikin acara Maulid Nabi, Pak Jamrong siap bikin acara Maulid Yesus? Judulnya Maulid. Iya kan, Maulid itu hari kelahiran, Natal. Nah, itulah kenapa Pak Johan bisa melakukan itu, karena kita dilingkungi oleh proses wawasan kebangsaan kita.
Nah, jadi saya ingin juga mendengar dari Kang Wiwit, apa aja sih temuan-temuan Mama Mei Kartawinata itu ya? Karena ini bulan Mei, tadi kita sudah kemukakan tokoh Tunisia Ibnu Khaldun, kita sudah kemukakan tokoh Jogja Ki Hajar Dewantara, cik tokoh Sunda Mama Mei Kartawinata seperti apa. Terus dari Pak Johan, karena orang-orang Kristen itu simple, di dunia ini punya 3 misi seperti mujizatnya Yesus. Pertama bergereja, kedua menyembuhkan orang sakit, makanya rumah sakit Kristen bagus-bagus. Bahkan orang Muhammadiyah juga katanya kalau sakit ke rumah sakit Kristen kan. Terus Ari Muhammadiyah karena nyen rumah sakit, yang orang NU cina gitu. Asok gitu. Heureuy ya kan. NU juga punya rumah sakit. Nah, jadi teman-teman Kristen itu sederhana, 1 bergereja, 2 menyembuhkan orang sakit, implementasinya adalah rumah sakit, menyembuhkan rumah sakit. Yang ketiga pendidikan. Makanya di Indonesia ini dulu banyak sekali peninggalan pendidikan orang-orang Belanda. Jadi selain pesantren dilengkapi juga oleh sekolah-sekolah Kristen. Tapi bebas lah Pak Johan kalau sudah di depan mah tidak harus mengkritik KDM juga nggak apa-apa. Itu bagiannya Pak Epul. Kita pura-pura tahu aja. Tapi kan kalau obrolan semacam ini kan didengar bagus ya. Sehingga ini juga kalau nanti di YouTube kan Pak Jamrong dikirimlah ke para pengambil kebijakan ini bahwa di forum rebuan ini kegelisahan kita sebagai masyarakat kan wajar karena kita bayar pajak. Pak Tony ngarokok ngalpoe, ya pajaknya buat negara, buat siapa? Buat menggaji para DPR, para eksekutif kan gaya Pak Tony bisa ngagaji DPR gitu. Jadi Pak Jamrong kalau boleh saya pengen undang juga. Karena saya WA juga, Kang Arif harus ngobrol nih pendidikan lingkungan hidup. Karena pendidikan itu pasti terkait dengan lingkungan. Gus Dani juga boleh. Tapi kalau menurut saya siapa aja boleh bicara ya. Karena ini adalah forum kita semua. Ya sementara itu Pak Jamrong. Terima kasih. Jadi saya minta kalau boleh Pak Johan, Pak Arif, Kang Wiwit cerita tentang Mama Mei itu siapa. Sampai Mama Mei itu tahun 55 pernah bikin partai namanya Permai. Partai Mei. Ya, mungkin Permai itu Partai Mei. Dan itu nggak pantas kalau Pak Jamrong bikin partai, Parbrong. Ya. Boleh Pak Jamrong ya nanti. Oke, sementara itu dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jamrong. Tepuk tangan. Ini menarik sekali ya, dikupas dari sisi filosofis terkait dengan tumbuh kembang pendidikan di negara kita, dan juga dikupas dari beberapa tokoh. Ini menarik kita kalau kemudian kita direspon dari berbagai sudut pandang. Kami persilahkan Kang Wiwit untuk juga bisa merespon apa yang disampaikan oleh Kang Wawan, cerita tentang Mama Mei. Kami persilahkan Kang Wiwit. Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Karakok mau bahasa Indonesia teh Kang. Mohon ngahaturkeun nuhun rehna sim kuring tos di pasian waktos kanggo cumarios dina ieu Mandala Reboan panginten abdi nyebatna sate acana Reboannya salaresna upami abdi langsung wae nya mukadimah ke banyak upami Kang Wawan upami abdi piara ngadongengkeun kersana Bapak Mei tinangtos abdi pasti seueur
naon namina teh kakirangan. Sebenarnya mah beta digawean ku Pak Asep beta abi terang. Ngadadak di acan persiapan. Iya abi di pada melata acan salin-salin acan ya. Paling abdi diawali tina nu kahiji nama panginten nyuhunkeun dihapunten bilih abdinya dina bahasana kirang tata, kirang titi, kirang duduga, kurang priyogana. Panginten kaduanan bilih teh sapagodos. Katiluna ada abdi mah sanes akademisi. Abdi mantan petani, masih tani kene sih. Janten upami membahas birokrasi, membahas filsafat, panginten lebih tidak. Tapi sakedik panginten anu ingin ku abdi disampaikan bahwa dina ngeunaan pendidikan anu pertama abdi moal ngabahas heula kaluar nanging ka ajaran-ajaran anu kantos ku abdi kauninga kadangu karasa nya memang upami aya nu nyebatkeun mamamai tokoh Sunda abdi nganuhunkeun pisan tapi sabenerna mah abdi hoyong jadi tokoh nasional oge sih kumargi nya anjeunna terus dibahas tadi ku Kang Wawan bahwa sabenerna mah aya tukeran antara mamamai jeung Pak Soekarno ngeunaan Pancasila. Jadi partaina diadegeun ku mamamai, Pancasilana ku Bung Karno. Tapi upami hoyong naliksik eta mah kada ka Pak Asep. Pak Asep Satyapuja Negara atanapi ka Pangkus. Kumargi aya titi mangsa, aya bukti-bukti konkret anu kedah dikaluarkeun oge panginten. Urang teh tiasa nyarios cuma rios ieu tanpa aya bukti gitu. Tangeunaan pendidikan Kang Wawan anu ku simkuring dipahormat sareng Pak Ketua Perguru mohon ka sareng kasadayana wargi nu aya di dieu tinangtos harapana ageng kana pendidikan murangkalih. Nanging abdi ningal dina danget ayeuna memang aya paribahasa mi guru ka waktu mi bapa ka zaman. Tapi apakah zaman ieu bakal ngarubah murangkalih urang kana murangkalih anu kenal bangsana, kenal karuhuna, kenal kana tata tanah airna? Belum tentu oge. Karena waktu urang kanggo murangkalih abdi yakin da seseueurna mah kirang memperhatoskeun. Kumargi tos disakolakeun nya pasrahkeun ka guruna. Kumargi tos dipasantrenkeun nya pasrahkeun ka ustadna. Nanging di bumi abdi teu meragukan pengetahuan beragama atau pendidikan formal di sekolah. Nanging abdi nu sedikit meragukan teh adalah wawasan ka tanah airna. Karena karuhun urang teh ngajarkeun sagala tatanan teh dugikeun ka aya tata salira, dugikeun ka tata surya upami telepat. Tah janten naon atuh abdi kapungkur nuju sakola upami guru molotot teh abdi tos sieun. Tapi da ayeuna mah henteu urang kali teh geuningan. Tah panginten naonnya salah satu kelemahan orang teh nyaeta orang oge selaku orang tua tidak memberikan wawasan terhadap anak. Kahiji, kaduana membiarkan pawon mah teu gaduh HP ketangnya. Membiarkan anak-anak orang menikmati fasilitas
anu teu terarah gitu. Aya fasilitas pasti perlu, tapi memang kedah diarahkeun aya waktosna. Itu. Terus naon atuh? Da ayeuna murang kalih ayeuna kan teu tiasa nyetrika acan, geuningannya teu tiasa masak-masak acan. Tah panginten waktu-waktu eta teh kedah dipaksakeun ka murang kalih. Da abdi mah pendidikan 2 pawawan, upami teu sukarela paksa rela. Da upami teu dipaksa mah sesah geuningan. Murang kalih teh. Tetapi memang harus naonnya membangun kesadaran heula. Tanu kahiji, kadua nu tadi ngeunaan karuhun, di karuhun urang kan naon namina teh tata titi teh bener-bener bahasa ka sahandapeun, saluhureun. Da ayeuna abi mendingan hampir teu aya we, tos digentos ku bahasa Indonesia terkadang. Itu. Tah upami menyangkut karena ajaran Mama Mai sakedik, Mama Mai mah bahasana oge teu aya kanyataan anu ngaleuwihan ti pagawean. Berarti saste acan urang berguna baik kanggo dirina, kanggo nagarana, tur lemah caina. Kedah oge anjeunna serba bisa. Kumaha anjeunna arek serbaguna upami henteu serba bisa. Itu tah panginten serba bisa ieu teh sanes di bidang akademisi wae sih menurut abdi mah. Tapi kumaha carana seperti kieu. Upami petani murang kalina dipiara ngarit, piarang tandur, piarang naon. Sanes berarti tega ka murang kalih gitunya, tapi ngabangun karakterna di dinya. Sawios pawawan itu abi rada ya. Tah panginten kitu. Teu aya kanyataan nu ngaleuwihan tina pagawean. Da salarasna mah di lingkungan penghayat oge upami ruang riung teh memang murang kali sok dicanak, terutama dina raraga kliwonan, raspatian. Eta tinangtos ajaran-ajaran Mama Mai di paparkeun nanging anu ku abdi kadangu mah da sebenarnya mah ajaranna universal gitu. Panginten sementawis mah itu heula pawawan bilih abdi henteu naon teu fokus gitunya. Tapi bilih aya nu naros atau nu naon supaya abdi langkung menjurus mangga. Sakitu heula ti abdi hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Wewet. Tepuk tangan. Nah tentu apa namanya beberapa hal anu dibahas tadi terdapat beberapa hal yang juga harus direspon Kang Wawan. Nah sekarang kita minta tadi Pendeta Johan hanya apa ngoles ya. Sekarang kita sama Kang Arif nanti kita minta ngobrol juga. Pendeta Johan, kami persilakan Pendeta Johan. Dari Bapak Ibu, dari para pematik dan juga dilengkapi dari sahabat kita, sudah wiwitan banyak teman-teman ajaran kepercayaan. Saya makin mengerucut dan makin dikuatkan. Ternyata pendidikan itu memindahkan kita dari tempat gelap ke tempat terang. Di tempat terang itu semuanya jadi jelas. Di mana pintu, di mana toilet, di mana lemari, di mana kursi, bisik kata jong, bisik kasenggol. Saya mau berbagi sedikit sebelum minta maaf pisan. Bukannya nggak mau mengikuti sampai rampung para sahabat. Cuman kebetulan anak istri saya di mobil gitu, tapi nggak apa-apa.
Gak apa-apa. Saya mau menyampaikan begini. Sepertinya ini pernah ditulis. Literasi ini pernah ditulis. Tetapi saya lupa di buku apa. Dulu, saya 19 tahun tinggal di Papua. Saya di Bandung sudah hampir 20 tahun lebih. Maka ketika di total, ketahuan umur saya. Gitu. Ya. Jadi dulu, di tanah Papua itu, atas seizin Sultan Ternate, maka 2 penginjil dari Jerman itu bisa masuk ke tanah Papua. Dulu tanah Papua itu bagian daripada kerajaan Ternate. Nah, tapi nanti bisa dicek. Dan ini memang sering dituturkan gitu ya. Tetapi saya tahu beberapa saudara-saudara kita dari Papua tidak mau menerima kenyataan ini. Apa ceritanya? Begini. Kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang dari Papua itu jauh dari pendidikan. Bukan dilihat dari cara berbusana, bukan. Tetapi dari kemampuan menalar, memahami, kestabilan emosi. Nah, suatu ketika Sultan Ternate mendengar tentang Johann Otto Geisler, 2 penginjil yang mau masuk ke wilayah Papua. Lalu Sultan Ternate panggil. Saya memberikan perahu dan saya memberikan pemandu. Bantu saya untuk bantu mereka menjadi lebih baik. Apakah itu bukan hal luar biasa? Sultan Ternate. Apa yang saya dapat dari poin ini? Ternyata untuk membantu orang pindah dari tempat gelap menuju tempat terang dibutuhkan sinergisitas. Dibutuhkan kerjasama. Sesudah dari kakang kita pematik, dilengkapi sama Kang Haji Wawan, disulut sama Kang Agus, ditambah lagi. Itu kan semuanya saling melengkapi. Nah, dari kisah-kisah yang muncul di masyarakat seperti itu, lalu saya dapat kesempatan pada tahun 2018, saya dapat telepon dari Papua. Bang, saya minta tolong. Saya kebetulan ada urusan dengan istri yang belum beres. Saya punya 4 anak, 2 anak saya tidak sempat saya didik. Saya kirim ke abang supaya bisa dididik sekolahnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya dikasih rezeki, saya terbangkan sampai ke Bandung. Yang pertama yang saya lakukan adalah menggeser kopi ini dulu supaya tangan saya bisa geser. Yang pertama saya lakukan adalah saya mencari sekolah untuk kedua anak ini. Alhamdulillah saya dapat pesantren di belakang rumah saya. Dan satu lagi ada SD di bawah rumah saya. Saya ditanya sama Mang Ustadz, Bang, nenaonan kalau dilebetkan ke pesantren? Ai Ustadz tinggali dina kartu keluargana agama naon? Islam. Manya kudu kuing diajarkan agama Kristen. Diajar agama Islam. Boraah Quran, Ikro gitu bisa. Diajar. Jadi belum bisa sholat sampai bisa sholat. Adiknya juga diajar ngaji rajin. Dan saya mah saukur kieu. Bang. Itu teh gara-gara Sultan Ternate itu teh. Saya jadi mikir gitu. Nah, lalu saya belajar lagi apa yang kurang. Ketika mereka sudah belajar membaca Al-Quran, belajar dari orang yang tepat, apa yang kurang? Hasil pengamatan saya ada. Supaya ibadahnya bisa diterima dengan sempurna, dia harus disunat. Gitu ya. Saya sudah disunat. Tapi kan saya nggak bisa nyunatin dia walaupun saya udah sunat ya. Harus ada ahlinya gitu. Aduh, biaya dari mana ini teh ya? Kedengaran sama warga tempat tinggal saya. Bang, gak usah dipikirin.
Dokter Tata udah dihubungi. Biaya sunat sudah disiapkan. Tumpengnya juga udah siap. Kalau gitu saya siapin tempat pengajiannya. Kata saya. Langsung disepit. Das potong. Wah. Ngadain selesai. Tiba waktunya. Dapat kabar dari Papua udah selesai. Orang tuanya udah. Urusannya udah beres. Maka saya harus mengirimkan mereka kembali. Supaya apa? Tujuannya cuma satu. Supaya dia bisa berdakwah. Membantu saudara-saudaranya yang tidak punya ilmu iman Islamnya, yang tidak khusyuk di dalam agama Islamnya, silahkan. Itu juga Sultan Ternate yang membuat saya ingat, ya harus kirim kembali ke sana. Karena di Papua itu ada beberapa daerah yang mayoritasnya Muslim, seperti Daraja 4-50%, di Fak-Fak 30% something, di Bintuni itu hampir 70%-an. Nah, saya tidak punya duit untuk kirim kembali ke Papua. Wah, tapi ada aja jalan baik tuh ya. Tiba-tiba tiket kapal laut murah. Masalahnya tidak mungkin anak yang baru beranjak SMP kelas 3 dan adiknya baru mau naik SD kelas 5 naik kapal putih pelni berlayar di tengah lautan sendiri. Aduh ya kumaha Gusti, ya Allah. Doa we saya tanya. Doa. Kalau ada Kang Wawan sama Haji Arif pasti saya minta pangdoakeun. Kumaha carana teh? Saya ngomong ke anak saya, Sam, ayo kurang antar ke Tanjung Priuk. Pelabuhan Jakarta teh naon? Masih. Tanjung Priuk antar. Itu mah dibuka jalan mulus. Marinir anu jaga teh mah enggak apa-apa. Terus ada tiket dengan 2, anu lebet teh opatan. Terus sampai ke kapal. Saya teh masih mikir siapa yang nemanin di tengah laut itunya. Duh, kumaha carana? Ya Allah di pasihan jalan. Tetangga di sebelahnya, Bapak, saya tahu apa yang Bapak pikirin. Ken, saya yang nemanin sampai di Papua. Kebetulan dia mau ke Jayapura. Sasaran kedua anak ini hanya sampai di kota Sorong. Apa nggak luar biasa Bapak Ibu itu teh? Saya tenang, sampai di sana papanya bilang, Bang, hatur nuhun pisan anak-anak udah sampai dengan selamat. Dan saya sudah bisa diajar sholat dan diajar ngaji. Bapak anak, tarang sholat, tarang ngaji. Rekan-rekan, tema kita hari ini tentang pendidikan bulan-bulanan saat ini ya. Memang harus tiap bulan kita diingatkan bahwa pendidikan itu penting, diajak untuk mengkritisi. Yang bisa saya lakukan, yang bisa saya bagikan tidak lain dan tidak bukan apa yang sudah masuk ke getih, yang sudah masuk ke dalam diri saya, yang sudah saya alami, yang sudah saya lakukan. Yang saya sudah lakukan ketika saya belajar dari orang lain, saya amati, saya simak itu benar. Maka itu yang saya lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan hakikatnya tentang rupanya pendidikan itu memindahkan dari tempat gelap ke tempat terang supaya semuanya menjadi jelas dan itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama. Wabillahi taufik hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka. Hatur nuhun pendeta. Nanti kita juga siap kalau Bapak undang kami. Atur. Mantap, luar biasa sekali. Ini pendeta yang Islami. Baik, tadi doanya doa apa Pak Johan? Baik, terima kasih. Mohon izin Kang Haji Arif untuk juga bersama-sama merespon terkait dengan persoalan pendidikan, khususnya di pendidikan lingkungan. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih kepada teman-teman yang hebat ya yang bisa bikin acara ini.
yang tadi kata Kang Wawan bahwa kita ini udah kehilangan spirit ngumpul gitu ya, kehilangan civil society gitu, dan kehilangan gerakan kultural. Ya gerakan kultural ya seperti ini gitu, salah satunya. Jadi jangan abaikan kita membuat kajian-kajian. Karena dengan kajian inilah kita akan merubah paradigma berpikir kita gitu. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya aktif di LPBNU, Lembaga Penanggulangan Bencana Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama Kota Bandung. Kalau yang di provinsinya adalah senior saya, Kang Wadadang, Peladang Sudarja, yang sekarang juga lagi sibuk mungkin ya gitu. Kalau kata Kang Wadadang ini bicara kebencanaan berarti kita ini jadi panitia kiamat katanya gitu. Jadi sebelum ini, karena lingkungan itu kan sifatnya universal, apalagi teman-teman penghayat kayaknya lebih dalam gitu ya dalam hal itu. Cuma saya hanya melihat, saya baca kitab hikam ya Kang ya. Siapa yang apa yang tersimpan di dalam kedalaman hati akan termanifestasikan dalam dunia nyata gitu. Nah, artinya kalau kita lihat kerusakan lingkungan ada di depan kita, sebenarnya cermin hati kita gitu. Nah, dan ini agak dalam juga, cermin hati kita, dan mayoritas di negeri kita adalah muslim. Berarti cermin muslim nih seperti itu gitu. Memang agak berat gitu ya, tapi ya agak berat mengkritisi diri sendiri, tapi kita harus jujur untuk itu gitu. Nah, sampai yang agak ironis gitu ya, bulan Ramadan di mana kita dididik hidup sederhana, justru penumpukan sampah itu bisa 20% per hari. Nah, jadi pas 10 malam terakhir, konon katanya malaikat turun ke bumi gitu untuk menurunkan rahmatnya. Pas sudah turun ke bumi, balik lagi Kang, karena buminya bau. Jadi balik lagi, jadi akhirnya nggak menurunkan rahmat gitu. Itulah cermin kita hari ini gitu. Nah, saya coba mentelusuri kenapa gitu ya, dalam masalah lingkungan hidup ini kok kita harus jujur, Indonesia yang mayoritas Islam ini kok agak abai gitu kan. Nah, ternyata memang kalau saya baca di tujuan pendidikan nasional gitu ya, tujuan pendidikan nasional untuk secara eksplisit gitu ya, secara tujuan pendidikan, tapi kalau misalkan nanti ada pendidikan menyelipkan tentang pendidikan lingkungan hidup itu ada, tapi tujuan utama pendidikan nasional ini tentang lingkungan hidup itu nggak ada gitu. Nah, dan kita ya dan akhirnya padahal kalau menurut UNESCO pendidikan lingkungan itu adalah pendidikan seumur hidup. Jadi pada saat kita lahir kita harus dididik tentang peka lingkungan lah gitu, paham lingkungan. Nah, pendidikan ini kan proses jangka panjang ya Kang ya gitu. Nggak bisa terlihat cepat gitu, tidak seperti ngebangun jembatan yang akan membangun infrastruktur gitu ya, yang sekarang ini lagi dijalankan oleh gubernur, tapi proses jangka panjang gitu. Dan kita harus akui apa yang sekarang terjadi adalah proses pendidikan masa lalu kita gitu. Dan proses pendidikan nanti gitu ya, kita mungkin udah meninggal gitu kan. Nah, generasi nanti itu adalah proses pendidikan yang kita buat, yang kita ciptakan hari ini. Nah, ini memang yang agak ngeri-ngeri sedap gitu. Kenapa saya sangat concern ke masalah lingkungan gitu ya? Karena dunia ini memang sekarang lagi dihadapi persoalan besar, yaitu global warming sama climate change gitu ya. Nah, ini adalah kalau prosesnya tidak cepat gitu ya, tapi pasti, dan itu bisa menjadi bencana global. Nah, Kang Salim teh penghayat teh Kang. Waktu itu saya diminta Kang Wawan ke acara Bandung Lautan Damai. Saya ngisi materi di Pasewakan di Cikole, Kang. Saya ingin tanya ke teman-teman semua, Cikole itu seperti apa, Kang? Yang Akang pahami lah dulu gitu. Tempat amang ya, suasananya dingin, sejuk gitu ya. Tempat Akang kapur bobogohan mintanya ka ditu. Kantos ya. Oh. Berarti mah terpengaruhi ke gaya Arab, Ikhwan Akhwat ya gitu nya. Beda sama Kang Wawan gitu.
Beda maksudnya beda sarabnya Kang Wawan kali itu beboncengan nya kabogoh gitu, Bangor bertemu gitu. Nah, bayangan tempatnya sejuk, adem segala macam. Tapi yang kemarin saya ngeri waktu saya ngisi materi di sana, Cikole sekarang sudah krisis air. Ini ngeri buat saya gitu. Nah, kenapa? Karena memang secara makronya kita menghadapi global warming sama climate change, secara mikronya pun iklimnya sudah terganggu ekosistemnya. Kenapa? Sudah banyak hotel, tempat pariwisata gitu ya. Terus terutama pariwisata gitu kan. Nah, yang pada akhirnya pariwisata itu menyedot air gitu ya. Terus juga dia membangun di tempat serapan gitu ya. Jadi yang terjadi adalah bencana hidrometeorologi, yaitu banjir kalau pada musim hujan, tetapi pada saat musim kemarau susah air. Kan ironis. Nah, saya agak ngeri gitu dengan krisis air ini. Saya lebih ngeri krisis air daripada konflik agama, karena itu masih bisa kita atasi lah gitu. Kita bisa dialog. Tapi kalau krisis air adalah kebutuhan pokok. Dan sekarang yang sudah terjadi di Cikole itu, antar petani ribut kan, antar petani dengan perusahaan-perusahaan wisata juga ribut gitu ya. Dan saya nggak kebayang berapa tahun ke depan gitu. Nah, ini intinya memang kita harus ada kesalahan dalam pendidikan kita, terutama pendidikan lingkungan hidup. Kurang lebih seperti itu. Dan saya rasakan sendiri, saya masih punya bayi, punya anak 4 tahun gitu ya. Dia masih melihat bapaknya misalnya milah-milah sampah gitu ya. Dan dia karena dilihat sejak kecil dia udah bisa milah sampah, ini sampah organik.